Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin ونخص خاصة تامة إلى حضرة الإمام الرباني والملك الصمد سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن بن جديد رضوان السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وإلى حضرة الشيخ نووي البنتاني ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير كي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحمن أحمد كي الحاج فقيه إمام الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله وإذا أصابها الطلق. Ini melanjutkan hadis Rasulullah tentang keutamaan seorang perempuan. Mulai bahwa seorang perempuan ketika dia sudah menikah dan lalu mengandung anak dari suaminya dan suaminya itu ridho, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa yang bertahajud di malam hari dan dia berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Lalu hadisnya dilanjutkan, wa idza asabahat talqu, wa idza asaba lan ing dalem nalikane ngenai, wa idza asaba lan ing dalem nalikane ngenani ha ing an-nisa, opo at-talqu opo larane nglahiraken. Artinya at-talqu itu ay waja'ul wiladati, yakni sakitnya melahirkan. Ketika seorang perempuan hamil lalu di saat-saat ia melahirkan, saat ia melahirkan dan merasakan sakitnya melahirkan, konon katakan perjuangan seorang wanita ketika melahirkan itu hidup mati ya, hidup antara hidup dan mati, karena banyak sekali kasus ataupun kejadian di tengah-tengah melahirkan pada saat tarikan nafas lalu sampai nyepot, terputus, dia nggak bisa melahirkan karena kehabisan nafas. Itu banyak sekali kejadian. Karena memang taruhannya nyawa, seorang perempuan yang melahirkan itu nyawa. Bahkan ketika melahirkan dengan sesar sekalipun, mungkin tidak merasakan sakit, tapi setelahnya. Jadi intinya sama, baik melahirkan normal ataupun tidak, sama-sama taruhannya adalah nyawa. Ketika seorang wanita, seorang perempuan, dia mengalami masa-masa sakitnya melahirkan, apa pahala yang akan didapat?
lam yu'lam maka ora dikaweruhi sopo ahlus sama sopo penduduk langit wal ardi lan bumi min insin nyatane saking manusia wa jinnin lan jin wa malakin lan malaikat. Sampai-sampai tidak terhitung jumlahnya para penduduk langit, para penduduk bumi, baik itu manusia, jin dan malaikat, tidak diketahui saking banyaknya maing perkara akhfa kang nyimpen ay khobi'a yakni nyimpen maing perkara akhfa ay khobi'a yakni nyimpen laha kadue wong wadon khobi'a kang nyimpen opol ma laha kadue nisa min qurrati a'yunin saking pengayem jiwa. Jadi penyejuk hati ya, qurratu a'yun itu penyejuk mata dan hati. Ai min syai'in saking suwiji-wiji nafisin kang indah tuqarribu kang markaken tuqarribu kang markaken hu ing syai' opo ainuha matane perempuan li ajlima karena arai perkara aqlaqo kang gelisahaken opo maha ing wadon. Jadi pahala yang didapatkan oleh seorang wanita yang melahirkan, merasakan sakitnya melahirkan itu, sampai-sampai saking banyaknya para penduduk langit, penduduk bumi, semuanya istilahnya tuh mendoakan dan merasakan pahala yang sangat banyak yang diberikan kepada si wanita tadi. Sehingga itu menjadi penyejuk jiwanya si wanita yang melahirkan. Tengah dia merasakan sakitnya, ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan. Min qurrati a'yunin. Fa'idha wadu'at mangka ing dalam nalikane nglahiraken sapa wong wadon. Tadi baru sakitnya melahirkan, masih sakit ya. Masa-masa kontraksi ya, masa-masa kontraksi menjelang melahirkan. Kontraksi itu luar biasa. Fa'idha wadu'at mangka ing dalam nalikane nglahiraken. Makanya sakit, tapi konon kalau dalam gunungannya itu dalam bercandanya itu sakit mana melahirkan sama disunat. Laki-laki disunat sama perempuan melahirkan sakitan mana? Sakitan mana? Kata laki-laki sakitan disunat. Buktinya nggak ada yang ngulang-ngulang sunat. Nggak ada yang pengen 2 kali, 3 kali ada. Tapi melahirkan, ada perempuan ngomongnya sakit-sakit tapi hamil lagi, ngelahirin lagi, hamil lagi, ngelahirin lagi sampai anaknya 11, 12. Iya. Keluarga saya itu termasuk yang banyak anaknya. Kalau saya pertama 12 atau 13. Iya. Rata-rata itu 10, 12. Ada teman saya, dia 17. Ada sampai sekarang. Dan masih hidup. Perempuannya, ibunya masih hidup. Suaminya udah meninggal lama. Kalah suaminya. 17. Yang ada 15. 2 meninggal teman-teman. Ini ada yang nyanyian itu apa? Ibu kaulah wanita yang mulia 3 tingkat dibanding ayah.
melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Fa idza wadu'at, mangka ing dalam nalikane nglahiraken sapa wong wadon lam yakhruj mangka ora metu min labaniha sangking banyu susunya Asia min labaniha sangking Asia wong wadon opo jur'atun opo seteguk. Lafaz jur'ah bi dhammin kelawan diwaca dhammah jur fasukunin maka sukun jur'at. Walam ya musolan ora apa ngenyot apa itu apa bahasa Indonesia menghisap ya. Walam ya musolan orang menghisap ail waladu yakni seorang ail waladu sopo seorang anak sopo al waladu sopo anak orang ngisap bin tadyiha sangking puting susue wong wadon. Walam ya musolan orang menghisap sopo al walad min tadyiha saking puting susue wong wadon. Masotan kelawan sahisapan masotan ya kelawan samesotan. Binas bi masotin kelawan lafad nasab kelawan diwaca nasab lafad maso. Wa bina iya musu lil fa'il dan mabni lafad ya musu lil fa'il. Walam ya muso. Wa yajuzulan menang opo bina uhu mabniye ya muso lil maf'ul kadua mabni maf'ul. Jadi walam yumasso sama aja. Jadi boleh dibaca walam ya muso, bisa dibaca walam yumasso. Kalau walam ya muso mabni fa'il, walam yumasso mabni maf'ul. Illa kana kecuali anaikulaha. Illa kana kecuali anaikulaha kadue wong wadon. Illa kana kecuali anaikulaha kadue wong wadon. Bikulli jur'atin kelawan saben-saben setegukan. Wa bikulli massatin lan kelawan saben-saben sakenyotan, sahisapan. Wa bikulli massatin lan kelawan saben-saben sakenyotan, sahisapan. Opo hasanatun opo satu kebaikan. Ketika seorang perempuan melahirkan, lalu si jabang bayinya ini kemudian dia menyusu. Ya, menyusu tidaklah setiap kali satu tegukan air susu yang dia telan, tidaklah setiap kali satu hisapan yang dilakukan oleh seorang jabang bayi, maka ibunya setiap satu kali kenyotan satu hasanat. Makanya ngenyot setengah jam ada 100 ada kebaikan. Pahalanya seorang perempuan itu begitu. Di satu kali hisapan satu kali kebaikan. Illa kana laha bikulli jur'atin, setiap kali satu hisapan dan satu tegukan air susu yang masuk ke dalam mulut dan perutnya si jabang bayi, maka satu pahala kebaikan untuk ibunya. Jadi luar biasa ibu kita ya, orang tua kita yang mungkin dengan sambil tidur, sambil kadang masak, sambil apa selalu diganggu oleh kita pada saat kecil. Tapi pahala yang disediakan oleh Allah luar biasa. Satu kali hisapan, satu kali tegukan, satu kali kebaikan. Makanya sekali sehari bisa nyampe puluhan kali. Kali 2 tahun kan gitu ya. Makanya benar orang perempuan yang melahirkan itu dia kayaumi waladatu ummu, dia tidak memilih kharaja min khotoyahu, dia keluar dari ataupun keburukan dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah semuanya kayaumi waladatu, sebagaimana ia baru terlahir kembali. Jadi orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan itu dia dihapus dosa-dosanya oleh Allah
sampai dia seperti orang yang terlahir kembali si ibunya ini. Karena perjuangan dan resiko-resiko yang dilalui oleh seorang wanita yang melahirkan mulai dari kali mengandung. Bayangin ya, ada jabang bayi yang mungkin bobotnya 3 kilo, 4 kilo, dibawa-bawa kemana-mana. Ya tidak? Kalian kira-kira bawa tas ukuran 2 kilo saja, ngomong 1 jam sudah ngomongnya capek. Iya, iya kan? 2 kilo, 3 kilo. Kuat kira-kira sehari semalam. Sehari semalam gendong ransel yang ukuran 3 kilo. Baru 2 jam, 3 jam saja sudah ngomongnya capek, lelah. Ini ibu kita, ya, ibu kita berbulan-bulan bawa beban. Itu baru 1 anak. Kalau kembar, belum lama, kembar 5 ya di Indramayu itu ya. Kembar 5. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau yang satu katakanlah dibuat rata 2 kilo saja, 5 itu udah 10 kilo. Gendol kemana-mana. Itu ibu kita ya Allah. Makanya betul al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu ya karena resikonya luar biasa. Fa'idha asharo. Asharo itu asal dari sahiro. Sahiro itu melek. Fa'idha asharo mangka dalam nalikane melekaken sopo waladha ing ummaha. Fa'idha asharo mangka fa'in asharo mangka lamun melekaken sopo waladha ing ummuha. Lailatan ing dalam waktu bengi, ay wahidatan ing dalam waktu bengi. Ketika si jabang bayi kadang malam hari nangis, nggak tidur-tidur, nangis, ibunya lalu menyusui malam hari. Ukuran kita laki-laki belum tentu kuat. Ibu kita itu kadang sudah lelah, dia lagi nifas, lagi nifas mengeluarkan darah, keadaan kondisi itu capek, ngantuk, lalu malam hari dibangunkan oleh kita. Fa'in asharoha, apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita yang malam hari dibangunkan oleh anaknya si jabang bayinya sampai kemudian melek sampai pagi. Suaminya kadang ngorok, istrinya dia melek karena anaknya nangis terus, anaknya minta nyusu terus. Kana mangka anaikulaha kaduwe wong wadon. Kana mangka anaikulaha kaduwe wong wadon. Opo mitlu ajri sab'ina raqabatan. Opo mitlu ajri sab'ina raqabatan, opo seumpamane pahalai 70 hamba sahaya perempuan. Opo mitlu ajri sab'ina raqabatan, opo seumpama pahalai 70 hamba sahaya perempuan. Ta'tiquhum kang merdekakan sopo sirahum ing sab'ina. Ta'tiquhum kang merdekakan sopo sirahum ing sab'ina fisabilillah ing dalam dalane Allah. Ai fi ta'atihi ing dalam taat kepada Allah. Bi ikhlasin kelawan ikhlas. Maka pahala yang didapat oleh seorang wanita yang dibangunkan malam hari oleh anak kecilnya, oleh si jabang bayinya, setiap satu malam diganjar oleh Allah, dia akan mendapatkan seperti pahalanya 70 orang yang berjihad fisabilillah, 70 hamba sahaya yang dimerdekakan dan berjihad fisabilillah. 70 itu bukan
hakikatnya 70, ini sebagai gambaran betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh wanita yang dibangunkan di malam hari oleh anaknya yang nangis minta nyusu sampai pagi hari tidak tidur. Bi ikhlasin kelawan ikhlas ay min ghairi riya'in saking tanpa riya. Qala ngendika sapa Al-Manawi, Imam Al-Manawi. Kata Imam Al-Manawi gini. Wal muradu tawi kang dikehendaki bis sab'ina kelawan 70. Iku at-taktiru ku ungkapan memperbanyak. Jadi 70 apakah maksudnya 70? Tidak, maksudnya saking banyaknya pahala. Wa mithlu zaujati lan iku saumpamane istri al-amatu utawi hamba sahaya budak perempuan, budak wanita al-mukminatu kang mukmin, al-hamilu kang hamil min sayyidiha saking tuane al-amah. Min sayyidiha saking tuane al-amah. Pun demikian sama ketika zaman dahulu ada wanita budak lalu kemudian hamil dari hubungan dengan majikannya karena halal ya. Itu juga sama pahalanya seperti tadi. Ketika merasakan sakitnya melahirkan, ketika hamil, ketika dibangunkan di malam hari, ketika menyusui, pahala-pahala yang dapatnya sama. Rawang riwayatakan hu ing al hadis sapa al Hasanu sapa Imam Hasan bin Sufyan, sapa Hasan bin Sufyan, wa Tabrani ulan Imam Tabrani, wa Ibnu Asakirin dan Imam Ibnu Asakir. Riwayat an Salamata saking Sayyidah Salamah. Jadi riwayatnya hadis ini dari Sayyidah Salamah. Siapa Sayyidah Salamah? Seorang perempuan hadinati Sayyidina Ibrahim, perempuan kang tukang ngasuh Sayyid Ibrahim. Siapa Sayyid Ibrahim? Siapa Sayyid Ibrahim? Siapa? Putranya Rasulullah dari siapa? Dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah punya putra namanya Sayyid Ibrahim Rasulullah itu. Tapi meninggal waktu masih kecil. Nah, itu pernah diasuh sama seorang wanita sahabat Rasulullah namanya Salamah. Sayyid yakni hadinati Sayyidina Ibrahim, yakni perempuan kang tukang ngasuh Sayyidina Ibrahim ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri yang bernama siapa? Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, ummahatul mu'minina mardiyah. Ya. Di Rasulullah pada saat wafat meninggalkan 9 istri. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, lalu Juwairiyah. Kemudian ada satu lagi yakni Maria Al-Qibtiyah. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda lagi, innar rajula stuhune wong lanang, seorang laki-laki, idza nadhara iku idza nadhara ing dalam nalikane memandang sapa si wong lanang, ila imraatihi memandang kepada istrinya, ila imraatihi maring istri rajul, wa nadharat lan balik memandang, wa nadharat lan balik memandang sapa si wong wadon sapa imra'ah mahu ilaihi maring rajul,
Jika ada seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, suaminya balas memandang. Hati-hati ya dek, jangan membayangkan, belum saatnya. Sabar ya dek ya. Sabar ya dek, belum saatnya. Bayangkan boleh, bayangin aja. Jika ada seorang suami memandang wajah istrinya dengan pandangan kasih sayang, istrinya pun memandang balik dengan pandangan kasih sayang. Memandang bisyahwatin dengan syahwat au ghairiha atau liane syahwat. Boleh memandang syahwat istrinya, boleh halal. Ataupun tidak, pandangan kasih sayang, pandangan cinta kasih, pandangan rindu, pandangan kangen. Apa? Nazarallahu ta'ala, nazara maka bakal memandang sapa Allah Ta'ala ilaihi ma maring az-zauj wa zaujah. Allah pandang kedua suami istri, perempuan laki-laki suami istri ini, nazara rahmatin, kelawan pandangan rahmat kasih sayang. Jadi cukup ibadahnya nanti ya, Ajeng dipandang sama suaminya, pandang lagi begini nih Jang, mana Jang? Ini najisnya. Iya. Mas Ajinya memandang. Mas Aji. Fa'idha akhadha mangkain dalam nalikane ngalap mengambil sorpo sopo wong lanang sopo suami. Fa'idha akhadha mangkain dalam nalikane ngalap sopo suami bikafiha kelawat lapak tangan istri. Ketika suaminya lalu memegang tangan istrinya, ay liyula'ibaha supaya ya memainkan dolanan, memainkan sopo si suami haing perempuan si haing istrinya, pandang lalu disentuh, dipegang tangannya, dimainin tangannya, ya dilus-lus. Sabar ya dek ya. Au yujami'aha atau hendak ehem sopo suami haing. Au yujami'aha atau bermaksud untuk ehem sopo suaminya haing istri. Sensor ini maknanya sensor itu. Atau ketika suaminya memegang tangan istrinya hendak menjima istrinya. Apa? Tasaqatat maka berguguran. Tasaqatat maka berguguran opo dunubuhuma, opo dosa-dosae suami istri. Guguran baru nyentuh tangannya, Ji. Yang sabar ya, Ji ya. Berguguran dosa-dosanya, Ji. Min khilali asabi'ihima, dari sela-sela jari-jarinya. Itu kalau diperlihatkan Bu, berguguran rontok. Brol dosanya. Enak aja. Enak ya, makanya jangan lama-lama, Ji. Kuliah, nikah. Min khilali asabi'ihima, saking sela-sela jari-jari suami dan istri. Ay min bainiha, saking antarane asabi'. Apa dosa-dosa semuanya diampuni sama Allah. Dosa besar juga, dosa minum arak, dosa berjudi, dosa mencuri, dosa zina. Apa itu juga ikutan berguguran, ikutan diampuni? Tidak. Wal muradu utai kang dikehendaki iku saghirudz dzunubi,
iku cilik-cilike piro-piro dosa. Yang berguguran, yang diampuni, yang dihapus oleh Allah itu dosa-dosa kecil. Lal kabairu ora piro-piro dosa gede. Kalau dosa besar ya enak aja. Tenang aja, nanti cukup dengan memegang tangan istri dosa kita akan diampuni. Sekarang ayo kita foya-foya. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget. Tenang aja, ayo kita foya-foya. Waktu masih belum nikah, tenang, nanti dosa kita akan berguguran. Enggak. Yang berguguran adalah dosa-dosa kecil. Dosa minum minuman keras, dosa apa? Dosa judi, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa apa lagi? Berzina, dosa apa lagi? Dosa qadha salat. Awas minal kabair. Meninggalkan sholat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Enak aja Haji. Sholat subuh jam 7, ngomongnya tenang, dosa kecil. Dosa besar. Nggak berguguran dosa itu. Dengan Haji nanti menyentuh tangan istri, enggak. Wa mahallu dzalika. Wa mahallu dzalika utawi panggonane mengkono-mengkono tasaqatat dunubuhuma iku fima ing dalam perkara ida kana ing dalam nalikane ana apa qasduhuma apa tujuane suami istri iku al-i'faf iku menjaga diri dari keharaman. Hal itu menjadi penggugur dosa kalau memang tujuan dari tadi menyentuh tangan istri adalah supaya dia menjauhkan diri dari maksiat, supaya tidak berzina, supaya tidak melakukan maksiatnya mata. Ya sudah, mandang istri saja. Itu baru berguguran dosa. Awil waladu atau anak litaktiril ummati karena ngakehaken umat. Atau tujuan dia berhubungan dengan istrinya itu untuk memperbanyak anak supaya banyak umatnya, umat Rasulullah. Enggak apa-apa, boleh. Rawang riwayatakan hadis sopo Maisarah bin Ibnu Ali. Sopo Maisarah di sini laki-laki ya, bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Ibnu Ali, Maisarah bin Ali, War-Rafi'i dan Imam Rafi'i. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri. Warwiya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq lakum bit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.